Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihim washabihim ajmain. Berjumpa lagi di channel Abidillah Akmal. Semoga rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat walafiat alamin ya rabbal alamin. Kali ini saya mengajak rekan-rekan untuk membahas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang pengaturan iuran jaminan kesehatan bagi pekerja penerima upah di lingkungan pemerintah daerah. Saya akan menyampaikan kutipan yang saya anggap perlu dibahas ya pada kesempatan ini, kaitannya dengan perkembangan informasi di kalangan rekan-rekan guru ya tentang potongan sertifikasi mereka untuk iuran BPJS. Banyak yang beranggapan bahwa iuran BPJS sudah dibayarkan melalui gaji yang dipotong tiap bulan dalam bentuk iuran wajib pegawai ya sebesar 10%. Dan ini dianggap potongan kedua oleh rekan-rekan guru. Ya, dan kenapa sertifikasi guru harus dipotong lagi? Seperti itu pertanyaannya. Oleh sebab itu, peraturan Menteri Dalam Negeri ini penting disampaikan ya agar rekan-rekan guru tahu ya kewajiban yang harus dibayarkan dari gaji dan upah yang diterima selama ini. Bagi rekan-rekan yang ingin memperdalam isi aturan ini, silahkan unduh file yang saya siapkan di deskripsi video ini. Sebelum menuju ke pembahasan, mari kita dengar ya tanggapan dari mereka. Saya nama Tatan, pengawas Dinas Kabupaten Lombok Timur. Jadi terkait tanggapan BPJS ya, akan memotong sertifikasi. Akan dipotong lewat sertifikasi. Nah, sebenarnya kalau dari hari ini disosialisasikan dulu, kemudian ini berlaku ke depan, tidak berlaku surut, saya rasa tidak masalah. Tetapi kalau berlaku surut, misalnya kita diberitahu sekarang, kemudian sertifikasinya mundur, misalnya dari Januari sudah harus kita bayar, nah ini mungkin kurang pas. Nah, tetapi kalau misalnya setelah sosialisasi ke depan, ya saya rasa tidak ada masalah. Nah, tapi selama ini kan kita untuk yang ASN, untuk BPJS itu dipotong dari gaji kita kan. Ya, jadi gaji reguler. Nah, kalau memang dipotong dari sertifikasi, berarti double pemotongannya. Mana dari gaji reguler, begitu juga dipotong juga dari sertifikasi. Nah, saya rasa mungkin untuk yang non ASN dan sudah bersertifikasi, saya rasa pas itu jika mereka ikut BPJS dan dipotong dari dana sertifikasinya. Saya rasa begitu tanggapan dari saya. Nama saya Yadi, guru SD Islam Meroja Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Pendapat saya mengenai pemotongan BPJS melalui sertifikasi perlu disosialisasikan dulu kepada semua guru sehingga rencana ini bisa dimengerti dan bisa diterima oleh semua rekan-rekan maupun pengawas. Mengenai pemotongan dari sertifikasi ini bagi ASN atau pegawai negeri sipil dan P3K yang sertifikasi sudah kita monitor melalui gaji reguler. Sedangkan kawan-kawan yang non PNS kemudian sertifikasi, ya tidak apa-apa juga mereka ikut melalui sertifikasinya dipotong untuk BPJS. Jadinya kita baik yang non PNS maupun yang PNS ikut BPJS, yaitu salah satu program pemerintah untuk kesejahteraan kita bersama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saban, pengawas Kecamatan Wonosaban. Terkait dari rencana pemotongan BPJS, kalau kita lihat di arus bawah, sepertinya belum saatnya dilakukan pemotongan. Alasannya yang pertama, kondisi kita dengan guru-guru kita tidak ada pengimbangan tentang kenaikan. Berapa kali BBM naik, toh juga tidak ada. Yang kedua, banyak guru kita yang min saat ini. Kenapa? Satu, TKD sudah tidak ada. Transport pengawas juga tidak ada. Yang ketiga, banyak sudah sertifikat yang sekarang ini sudah digadaikan. Nah, tatkala itu lagi dipotong, kemana lagi guru-guru kita menutupi hasil pemotongan itu? Barangkali ini perlu pertimbangan yang matang dan cermat, sehingga kesejahteraan guru yang sudah sekedar bertahan makan saja lagi dipotong, kan begitu. Barangkali ini adalah perlu kajian khusus. Ini pendapat saya. Terima kasih. Ya, sertifikasi mau dipotong untuk BPJS. Yang saya tahu aturannya bahwa BPJS ini adalah untuk jiwa badan ya.
Jadi di sini kita sudah diasuransikan dahulu ya dari gaji. Nah, lalu ada penghasilan, kan ada pertanyaan ini. Ini bukan potongan untuk penghasilan, tetapi yang saya tahu BPJS itu adalah untuk jiwa, untuk berobat dan sebagainya. Nah, di dalam hal itu tentu akan terjadi suatu keanehan rasanya kalau ada muncul teka-teki yang seperti itu ya. Aturan dari mana itu BPJS 2 kali, sementara sakitnya aja alhamdulillah tidak mesti harus tiap hari kan. Nah, itu buktinya guru-guru semangat dengan adanya tambahan dari pemerintah ini. Nah, sekarang kalau ada hal-hal yang seperti ini, pertanyaannya luar biasa nih, uangnya dibawa kemana kan? Setoran pertama itu dibawa kemana? Lagi ada setoran kedua, dan dasar setoran kedua ini kan tidak jelas ini. Ya, munculnya dari mana aturan yang seperti ini? Karena yang kita tahu seperti tadi, mestinya ini adalah menyangkut badan atau jiwa ya, tetapi bukan potongan penghasilan. Karena potong penghasilan kan beda dengan BPJS ini. Sangat jauh itu, tidak ketemu. Nah, itulah tanggapan dari rekan-rekan guru, ya, pengawas dan kepala sekolah terhadap pemotongan sertifikasi untuk iuran BPJS. Selanjutnya, mari kita menuju ke pembahasan. Ada beberapa istilah yang dimaksudkan dalam aturan ini, ya. Yang pertama, yang dimaksud dengan jaminan kesehatan pada aturan ini adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan ya, agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatan dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten kota. Kemudian yang kedua adalah pekerja penerima upah. Yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji dan upah. Peserta adalah kepala daerah, wakil kepala daerah, ya, maksudnya di sini gubernur, kemudian wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pegawai negeri sipil, ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pegawai non pegawai negeri sipil daerah yang telah membayar iuran jaminan kesehatan. Iuran jaminan kesehatan yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan atau pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten kota untuk program jaminan kesehatan. Kemudian pemberi kerja adalah pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Anggota keluarga dari peserta pekerja penerima upah di lingkungan pemerintah daerah wajib didaftarkan sebagai peserta program jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi anggota keluarga yang didaftarkan di BPJS adalah bapak, ibu, dan 3 orang anak ya. Apabila bapak menjadi peserta PNS daerah P3K atau non PNS yang berpenghasilan tetap, maka anggota keluarganya harus didaftarkan seperti istri atau suami dan 3 orang anak. 3 orang anak ini sejak lahir sampai usia 21 tahun. Nah, kalau masih aktif menjalani kuliah sampai 25 tahun ya, dibuktikan dengan surat keterangan kuliah dari perguruan tinggi. Bapak Ibu juga bisa menambahkan mertua pada daftar keluarga untuk didaftarkan sebagai peserta. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan mertuanya, ya silahkan menghubungi BPJS terdekat ya. Besaran iuran bagi peserta PPU di lingkungan pemerintah daerah yaitu sebesar 5% dari gaji dan upah per bulan. Besaran iuran bagi peserta PPU di lingkungan pemerintah daerah dibayarkan dengan ketentuan 4% dibayarkan oleh pemberi kerja, dalam hal ini pemerintah daerah, dan 1% dibayar oleh peserta. Batas paling tinggi gaji dan upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta PPU di lingkungan pemerintah daerah yaitu sebesar 12 juta rupiah. Jadi 12 juta rupiah ini diakumulasikan dari gaji dan upah yang diterima ya oleh peserta ya dalam tiap bulannya. Kemudian batas paling rendah gaji dan upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta PPU yaitu sebesar upah minimum kabupaten kota. Nah, sepertinya pada saat ini upah minimum kabupaten kota untuk Lombok Timur itu sekitar 2.200.000. Itu batas terendah. Ya, apabila gaji Bapak dan Ibu kurang dari upah minimum kabupaten kota, berarti dasar perhitungannya adalah upah minimum kabupaten kota. Apabila Bapak Ibu mendapatkan gaji dan upah sebesar 1.500.000, maka dasar perhitungannya bukan gaji dan upah yang ada. Dasar perhitungannya adalah upah minimum kabupaten kota.
Tapi apabila Bapak Ibu mendapatkan gaji dan upah lebih besar dari upah minimum kabupaten kota, maka itulah yang dijadikan dasar ya. Jadi gaji dan upah Bapak Ibu. Dalam hal pemerintah kabupaten kota belum menetapkan upah minimum kabupaten kota ya. Perhitungan besaran iuran bagi peserta PPU di lingkungan pemerintah daerah yaitu sebesar upah minimum provinsi. Apabila ada kabupaten kota yang belum menentukan upah minimum kabupaten kota, maka yang digunakan adalah upah minimum provinsi. Berikut gaji dan upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan ya besaran iuran. Jadi komponen gaji dan upah apa saja yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran. Bagi kepala daerah ya dan wakil kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan wali kota. Dengan wakil wali kota itu, jadi komponen gaji dan upah yang dipakai adalah gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Jadi itu yang diakumulasikan antara gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan itu diambil iuran BPJS-nya dari komponen-komponen gaji dan upah tersebut. Kemudian pimpinan dan anggota DPR gaji pokok ya tunjangan keluarga dan tunjangan jabatannya ya sebagai anggota DPR. Nah, kemudian untuk PNS daerah komponen yang digunakan adalah yang pertama gaji pokok ya, tunjangan keluarga, kemudian tunjangan jabatan atau tunjangan umum, yang keempat tunjangan profesi dan tunjangan tambahan penghasilan bagi PNSD. Nah, tunjangan profesi ini termasuk salah satu komponen dari gaji dan upah Bapak dan Ibu yang memiliki profesi ya. Itulah sebabnya tunjangan profesi dipotong untuk iuran BPJS. P3K daerah ya, itu komponennya adalah gaji pokok dan tunjangan tetap. Ya, untuk pegawai non pegawai negeri sipil daerah ya berdasarkan penghasilan tetap yang ditetapkan oleh pemerintah daerah ya. Selanjutnya mengenai mekanisme penyetoran iuran tersebut ya 4% dari pemerintah daerah dan 1% dipotong dari gaji dan upah peserta tiap bulan ya disetorkan langsung oleh pemerintah daerah ke kas negara. Baik, seperti itu Bapak Ibu, hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe bagi rekan-rekan yang belum subscribe, ya kemudian bunyikan lonceng ya. Tekan tombol like dan share ke rekan-rekan Bapak Ibu ya agar mereka tahu ya informasi yang kita sajikan di channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.